akan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Yes. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru, baru setiap pagi. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian, tarian setiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan baik selama-lamanya. Yes. Sama-sama sekali lagi kita angkat pujian ini. Yes, katakan. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru, baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian, tarian setiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Angkatlah hatimu padanya dan muliakan Yesus Raja.
sebab Tuhan baik buat selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Yes, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama akan diadakan ibadah online GKKD Jakarta jam 10 pagi dan jam 1 siang, jam 10 untuk ibadah umum dan jam 1 siang untuk ibadah youth. Hanya di channel YouTube GKKD Jakarta. Dan selanjutnya untuk pengumuman yang kedua akan diadakan ibadah online tengah minggu GKKD Jakarta Utara setiap hari Kamis jam 19.30 malam hanya di channel YouTube GKKD Jakarta Utara. Dan untuk pengumuman selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan langsung melalui transfer ke rekening BCA, OVO dan GoPay. Jadi Bapak Ibu nanti akan tertera di layar kaca untuk setiap PIN atau rekeningnya. Dan untuk pengumuman yang terakhir akan diadakan giveaway bagi semuanya. Akan ada 2 pemenang dan masing-masing akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah bahkan sungguh mulia Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan. Ketika kami terus menanti-nantikan Tuhan, ketika kami terus bertahan dalam prosesnya Tuhan, ada kemuliaan demi kemuliaan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Kemana kami dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kami hanya bersandar kepada-Mu.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom semua rekan-rekan jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita beribadah online kembali dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar malam hari ini tentang yang namanya komunitas yang sehat. Kita masuk dalam komunitas yang sehat, komunitas yang membangun. Nah, kita mau belajar bahwa yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan sama Tuhan menjadi makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang sosial, makhluk yang memiliki hubungan, makhluk yang memiliki relationship gitu ya. Jadi manusia diciptakan sama Tuhan harus memiliki hubungan. Kalau dia tidak memiliki hubungan, maka banyak yang kurang dalam hidupnya. Nah, kita buka sama-sama Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Jadi Tuhan berfirman, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa kita, rupanya Tuhan. Tuhan ini berkata bahwa dia adalah kita, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Nah, manusia itu serupa segambar dengan Allah. Nah, Allah di sini disebutkan dengan kata kita, berarti nggak cuma satu. Makanya Allah kita disebutkan di Alkitab adalah Allah Tritunggal. Nah, kita sih nggak mau bahas Allah Tritunggal hari ini ya. Waduh, kita bisa pecah kepala kita kalau bahas itu ya mungkin ya. Karena panjang sekali pembahasannya dan mungkin itu pun tidak akan bisa membuat kita tetap mengerti secara penuh. Hanya sebagian kecil aja tentang Tritunggal. Tapi
Allah Tritunggal itu arti adalah Allah yang esa, tetapi memiliki 3 pribadi. Jadi Allah pun bersosialisasi, Allah pun adalah Allah yang sosial. Dia berkomunitas. Karena ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi nanti kita akan bisa bahas di sesi yang lain tentang Allah Tritunggal. Tapi poinnya, apakah Allah kita ada 3? Ya poinnya Allah kita itu 1, esa, tetapi memiliki memiliki 3 pribadi. Makanya kita bilang Allah Tritunggal gitu ya. Nah poinnya sampai di situ aja. Terima aja dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa mengerti ya Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Tapi poinnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersosialisasi. Dia juga berkomunitas. Artinya Tuhan pun membangun komunitas. Kalau Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan dirinya, maka manusia pun diciptakan Tuhan untuk berkomunitas. Manusia diciptakan Tuhan menjadi makhluk sosial. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan muda, bilang kanan kirinya, bilang sama semua orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini, kamu tuh gak bisa hidup sendirian. Kamu tuh gak bisa hidup sendirian. Kamu harus berkomunitas. Dan komunitas kamu dipanggil oleh Tuhan masuk dalam komunitas yang sehat. Namanya komunitas ilahi. Poin yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya manusia ketika diciptakan Adam dan Hawa, awalnya sendirian. Tapi bukan berarti Hawa diciptakan yang kedua, bukan. Adam dan Hawa diciptakan dalam waktu yang bersamaan. Ya, dalam waktu yang bersamaan. Cuman Adam secara fisiknya diciptakan di awal, tetapi Hawa sudah ada. Cuman Hawa waktu itu masih ada dalam pikirannya Tuhan. Setelah Adam dilihat Tuhan membutuhkan penolong, Hawa diberikan sama Adam. Akhirnya Adam dan Hawa bersosialisasi. Tapi Bapak Ibu dan rekan-rekan muda mesti tahu, yang paling penting dari hubungan Adam dan Hawa bukanlah pasangan mereka sendiri. Yang paling penting dari Adam dan Hawa hubungan mereka bukanlah Adamnya, bukanlah Hawanya. Buat Adam yang paling penting bukan Hawa. Buat Hawa yang paling penting bukanlah Adam. Yang paling penting buat Adam dan Hawa itu adalah Tuhan. Makanya kenapa Tuhan menciptakan Adam tidak langsung dengan Hawa. Sebenarnya Hawa sudah ada, tapi tidak diciptakan secara fisik bersamaan. Tapi sudah ada di pikirannya Tuhan. Tapi kenapa tidak diciptakan bersama? Karena Tuhan ingin Adam memiliki hubungan dulu dengan Tuhan. Di Taman Eden, manusia berkelimpahan dengan segala sesuatunya. Manusia memiliki kelimpahan, apa saja bisa dimakan, apa saja bisa dinikmati, kecuali pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat gitu ya. Bukan pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak bisa dimakan. Tuhan menciptakan Adam dalam berkelimpahan, tapi Tuhan mau bilang, yang paling penting dalam kelimpahan itu bukanlah kelimpahannya, bukan Taman Eden. Yang paling penting di Taman Eden itu adalah Tuhan. Adam sebelum dia ketemu Hawa, sebelum dia bersosialisasi dengan sesamanya, ya, Tuhan pengen bilang sama Adam, Adam yang paling penting itu bukan Hawa nanti. Yang paling penting itu adalah Tuhan. Makanya poin yang kedua, ya, poin yang kedua yang kita mau pelajari hari ini, yang pertama tadi manusia Tuhan ciptakan menjadi makhluk sosial. Manusia butuh komunitas. Yang kedua, ya, yang paling penting dari komunitas itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Yang paling penting dari komunitas itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Sebelumnya saya mau bagiin begini. Manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka perlu komunitas. Karena kalau manusia tidak berkomunitas ada yang kurang. Jadi kalau manusia tidak memiliki komunitas, dia akan mencari. Jadi gini, ada manusia yang mungkin penyendiri, tapi percayalah, semua manusia yang menyendiri, introvert gitu ya, nggak terbuka, senangnya menyendiri, mereka pun butuh komunitas. Karena kalaupun mereka sendiri nggak ada siapa-siapa, mereka pun menjadi makhluk yang aneh, nggak normal. Percayalah dengan saya. Ya, bahkan orang yang paling menyendiri pun mereka butuh komunitas. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan itu adalah untuk dikasih dan untuk mengasihi. Ya, nah
Maka itu manusia kalau tidak punya komunitas pasti dia akan mencari. Bahkan kalau dia mencari nggak menemukan, dia akan membuat komunitas. Dia akan menciptakan komunitas. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya kita ini butuh komunitas. Nah, tapi yang penting kita perlu mencari komunitas yang sehat karena kita memang butuh komunitas ya. Nah, yang kedua, Tuhan adalah yang paling penting di tengah-tengah komunitas. Tuhan dan firman Tuhan yang paling penting dalam komunitas. Karena kadangkala komunitas itu bisa mengubahkan orang baik jadi baik ataupun jadi buruk. Maka itu kita harus berpegang dulu sama firman Tuhan. Sehingga kalau kita ketemu komunitas yang tidak baik, kita tidak berubah menjadi tidak baik. Kita tetap di dalam Tuhan. Nah, ada satu cerita di Bilangan 13, sebenarnya dari ayat 1 sampai 33. Tapi kita mau baca Bilangan 13 hanya dari ayat 26 sampai yang ke-33 ya. Kita mau baca Bilangan 13. Saya buka dulu firman Tuhannya. Bilangan 13 ayat 26 sampai yang ke-33. Saya bacakan buat setiap kita. Bilangan 13 ayat 26 sampai yang 33. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kabar orang Israel kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, ini bicara tentang orang Israel yang keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, lalu mereka pengen masuk ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan udah janji bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Ingat ya, di ayat sebelum-sebelumnya, ya kalau nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda mau pelajari, Tuhan udah janji bahwa aku akan menuntun engkau, bahwa aku akan memimpin engkau masuk ke tanah yang kujanjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Dan orang-orang Israel benar melihat. Jadi akhirnya karena mungkin mereka ragu, mereka mengambil 12 pengintai dan menyuruh 12 pengintai ini mengintai tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan udah janji, ngapain pakai diintai-intai? Tapi it's okay lah, akhirnya mereka mengintai. Dan dari 12 pengintai ini ada 2 orang namanya Yosua dan Kaleb yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Tapi ada 10 orang, nah ini 12 ini komunitas nih. Ada 10 orang yang mereka percaya sama janji Tuhan, tapi begitu mengintai melihat ada raksasa di tanah Kanaan, ada orang-orang Enak yang raksasa-raksasa, yang besar-besar, bahkan orang-orang di tanah Kanaan yang raksasa-raksasa itu memakan sesamanya gitu ya. Ngeri banget memakan sesamanya gitu ya. Jadi mereka raksasa-raksasa yang memakan manusia-manusia kecil lainnya gitu ya. Waduh, mereka ketakutan. Lalu 12 pengintai ini kembali kepada orang Israel setelah mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mereka kasih laporan. Ada 12, ada 2 yaitu Yosua dan Kaleb, dan ada 10 yang pengintai lain yang saya nggak tahu namanya. Mereka membawa kabar. Dua-duanya ini, 2 kelompok ini berbeda membawa kabar. Ini satu komunitas, 12 pengintai ini satu komunitas.
mereka berjalan bersama, pergi bersama, ngobrol sepanjang jalan dan kembali lagi, tetapi membawa dua kabar yang berbeda. Ya, yang Alkitab katakan 10 pengintai ini membawa kabar yang busuk. Kenapa membawa kabar yang busuk? Alkitab katakan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Yang mereka ucapkan itu benar loh, bukan salah loh. Mereka pergi ke tanah Kanaan, di sana itu ada orang-orang enak gitu ya, orang enak ya, orangnya enak maksudnya bukan. Orang-orang ini enak ini adalah orang-orang raksasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Mereka ini orang-orang yang besar. Bahkan dia 10 pengintai ini mengatakan kabar busuk yang begini. Mereka itu seperti raksasa dan kita semua seperti belalang. Benar nggak? Mungkin benar gitu ya. Kita ini seperti belalang, mereka seperti raksasa. Mungkin benar. Tapi itu kabar busuk kata Alkitab. Mereka ini adalah komunitas yang tidak menaruhkan Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya. Mungkin ada banyak di antara kita juga berkomunitas ya. Wah, kita komunitas yang anak muda, yuk kita kumpul makan ya, bakar-bakar atau main futsal bareng, atau mungkin kita main basket bareng, olahraga bareng, hangout bareng. Tapi kita nggak menomorsatukan Tuhan. Itu juga nggak baik dalam komunitas. Karena di dalam komunitas yang paling penting itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan menjadi yang terutama dalam komunitas kita, percayalah, kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan bertumbuh. Kita ini semua di gereja Tuhan, menjadi saudara, menjadi berteman, itu hanya karena Tuhan. Coba perhatiin deh. Kalau mungkin bukan karena Tuhan, bukan karena gereja Tuhan, mungkin kita berkata, siapa lu, siapa gue? Gue nggak kenal lu. Gua nggak kenal siapa lu. Lu itu mungkin orang Jawa, saya orang Batak, mungkin lu itu orang Chinese, mungkin kamu itu orang Ambon, orang suku Papua, orang siapa? Saya nggak kenal kamu. Kita bukan satu keturunan bapak ibu suku atau apa segala macam. Ngapain kita kumpul-kumpul? Kita kumpul di gereja, kita kumpul berkomunitas. Itu semua karena Tuhan. Maka itu yang paling penting kita mesti sadari, Bapak Ibu. Ya, yang kita sadari yang paling penting daripada komunitas itu adalah Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, belum tentu kita ngumpul, belum tentu kita berkomunitas. Dulu saya ada anak rohani. Anak rohani sini saya punya 2 orang anak rohani. 2 orang anak rohani ini sangat sulit saya pimpin. Mereka ya pengen sih kumpul-kumpul, seneng gitu ya, ikut pemuritan, ikut persekutuan. Tapi saya arahkan untuk lebih rohani, suka nggak mau taat. Suka nakal, suka memberontak. Bahkan pengennya jalan, hangout atau apa. Saya suruh baca firman, saya suruh untuk ya adalah ikut tetap baca firman. Tapi tetap aja maunya tuh bercanda-bercanda doang, maunya main-main doang. Tapi nggak kepengen firman Tuhan, nggak kepengen bertumbuh. Dan mereka ini, dua-dua ini kayak soulmate. Kalau yang satu datang, yang satunya bakalan datang. Kalau yang satu nggak datang, yang satunya juga nggak datang. Jadi ketergantungan gitu ya, bertemanannya bukan karena Tuhan tapi karena temenan aja. Saya bilang begini, dengerin baik-baik ya. Kalau kalian tidak benar-benar dalam Tuhan, kalian pengen ikut Tuhan hanya temenan doang, satu kali teman kamu mundur, maka kamu pun akan ikutan mundur. Dan persahabatan di dalam Tuhan yang sehat itu adalah bersahabat hanya karena Tuhan. Kalau teman kita nggak datang ibadah dan kita nggak datang ibadah lagi, maka kita mengikut Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena temen aja. Dan saya bilang itu nggak sehat. Dan satu kali benar kejadian. Satu kali temennya mulai sibuk kerja, nggak punya waktu lagi beribadah, nggak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya temennya satunya ini anak rohani saya yang tadinya sungguh-sungguh juga, ya bukan sungguh-sungguh lah ya, maksudnya masih ikut pelayanan gitu ya. Lama-lama juga hilang karena teman rohaninya, saudara rohaninya tidak lagi beribadah rajin, tidak lagi rajin lagi melayani, dan akhirnya pelan-pelan mulai mundur. Itulah komunitas kalau tidak ada Tuhan yang menjadi terutama dalam hidupnya. Kalau Tuhan jadi terutama dalam hidupnya, dalam komunitas tersebut, mau sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, komunitas itu akan tetap terus ada dan bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Nah, maka itu mari kita semua
menjadikan Kristus nomor satu. Dan kalau menjadi Kristus nomor satu, contohnya seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb pergi dengan 10 pengintai yang lain, mereka 12. Mereka melihat yang sama, raksasa yang sama, tanah yang berlimpah susu dan madu, dan mereka kembali. Yang 10 bilang berita busuk, yang 2 ini bilang begini, Tuhan pasti akan menuntun kita masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Kita nggak perlu takut. Jadi Yosua sama Kaleb mengatakan janji Tuhan. Mereka tidak takut walaupun mereka lihat raksasa, tapi mereka memegang Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian, dan 10 pengintai lain, walaupun mereka fellowshipnya bagus ya, lebih banyak fellowshipnya 10 orang ya, saya bagiin, mereka tidak masuk. Jadi jangan bangga komunitasnya kalau banyak, tetapi bukan Tuhan yang jadi terutama. Walaupun banyak, saya nggak kepengen komunitas banyak, tetapi Tuhan nggak ada di dalamnya. Apa yang mau dibanggakan? Mungkin secara duniawi, wih keren, banyak, luar biasa. Tetapi bukan Tuhan yang jadi nomor satu. Ngapain saya bilang? Lebih baik saya dengan yang sedikit, tapi ada Tuhan di tengah-tengah, dan Tuhan menjadi nomor satu. Pelan-pelan, nanti kalau makin bertumbuh, saya percaya banyak orang juga akan datang. Dan saya menjadi lebih banyak lagi komunitasnya. Amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan muda, mari yang kedua, jadikan Kristus, jadikan Tuhan Yesus yang terutama di tengah-tengah komunitas kita. Ya nggak apa-apa bikin arisan ya. Dulu istri saya pernah bikin arisan sama anak-anak rohaninya gitu ya. Seneng juga loh waktu dapat arisan, puji Tuhan gitu ya. Siapa aja yang dapat arisan ya puji Tuhan lah, kita seneng semua gitu ya. Dan luar biasa gitu, cukup nolong juga, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang bikin arisan hanya buat fun-fun aja, nggak ada Tuhan di dalamnya, ya ngapain? Gitu ya. Ya senang juga sih ya kita bakar-bakar ikan bareng, kumpul. Tapi kalau cuma sekedar bakar ikan, kumpul, nggak ada doa, begitu aja ketawa ketiwi pulang, bukan Tuhan yang jadi nomor satu, ya ngapain? Nggak membuat kita bertumbuh. Maka itu ayo Bapak Ibu, semua kita buat diri kita makin bertumbuh dengan cara menjadikan Kristus di tengah-tengah komunitas kita. Singkat saja yang ketiga langsung, ini yang terakhir, saya juga mau sampaikan singkat yang ketiga. Bapak Ibu, yang ketiga adalah firman Tuhan katakan pergaulan adalah salah satu cara yang efektif mengubahkan manusia. Komunitas adalah salah satu cara yang paling efektif mengubahkan setiap manusia. Kita buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Maksudnya itu ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, kesesatan itu bisa datang dari pergaulan yang buruk. Kesesatan itu bisa datang dari komunitas yang buruk. Tetapi kebenaran juga bisa datang dari komunitas yang sehat, komunitas ilahi. Maka itu Tuhan pengen kita memilih komunitas yang baik. Kalau kita punya teman tongkrongan gak benar ya, rekan-rekan muda atau Bapak Ibu punya arisan yang gak benar gitu ya, yang tidak memuliakan Tuhan, tinggalkan. Ya walaupun ya tetaplah berkenalan dengan mereka, tetap baik dengan mereka, supaya suatu hari kalau mereka percaya Tuhan, kita bisa pimpin mereka juga untuk ikut komunitas dengan kita. Tapi kalau memang ada komunitas yang gak membangun, gak apa-apa, tinggalkan. Kita cari komunitas yang sehat. Karena memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita punya kebiasaan yang baik, tapi karena pergaulan yang buruk, yang gak sehat, ya ada orang yang tidak merokok, masuk komunitas yang merokok, akhirnya jadi merokok. Bukan karena dia pengen ngerokok, tapi karena memang teman-temannya pada ngerokok. Kok gua nggak ngerokok? Dia bilang gitu. Kok saya nggak merokok? Akhirnya dia yang tidak mau merokok jadi merokok. Dia masuk ke komunitas ibu-ibu yang gosip. Nah, nih ibu-ibu yang suka gosip siapa nih ya? Dia masuk ke komunitas ibu-ibu yang gosip. Dia padahal kalem, istri yang baik-baik aja. Suaminya selama ini ngelihat bahwa istrinya kalem, diam, kalau makan bersama nggak banyak ngomongin orang, paling ngomongin yang namanya harga bawang naik, harga cabai naik gitu ya, paling ngomongin itu aja. Tapi hari ini istrinya ngomong, pah, tahu nggak? Tetangga sebelah tuh beli TV.
nyicil seumur hidup belum lunas sampai sekarang gitu ya, misalnya gitu ya. Karena nyicilnya seumur hidup Bu, makanya nggak lunas gitu ya. Pak, coba bayangin tuh, suami si ini yang rumahnya di ujung seberang sono, sekarang istrinya udah 2. Suami bilang gini, oh bagus dong Ma, boleh Papa contohin. Berantem akhirnya gara-gara istrinya gosip. Ya kan? Ya karena memang tadinya nggak gosip, mulai ikut arisan ibu-ibu rumah tangga yang suka gosip. Akhirnya dia mulai suka gosip, digosipin, semuanya digosipin. Dari gosip interlokal gitu ya, gosip yang namanya lingkungan, sampai gosip internasional, semua digosipin. Akhirnya suaminya juga pusing dengerin gosipan. Akhirnya suaminya juga stres karena istrinya masuk dalam komunitas yang tukang gosip gitu. Tadinya kita nggak suka belanja, nggak suka shopping. Lalu di kantor kita ikut teman-temannya suka shopping, suka belanja, bahkan nongkrong di karaokean. Tadinya nggak minum alkohol, jadi minum alkohol. Kok sekarang jadi berubah? Papa Mama bilang, karena memang Bapak Ibu, karena memang pergaulan atau komunitas bisa mengubahkan. Ya, komunitas itu adalah satu tempat di mana kita bisa berubah tanpa dengan susah payah. Baik berubah jadi baik ataupun berubah jadi jahat. Di pelayanan tempat kita berubah. Ini kalau Bapak Ibu tahu yang megang kamera ini gitu yang sedang jadi kameramen ini saat ini juga adalah anak rohani saya. Dia berubah salah satunya melalui komunitas. Dulunya seorang perokok, dulunya suka nongkrong di teman-teman nongkrongan di pinggir jalan, ya nyanyi-nyanyi di pinggir jalan nggak jelas atau apa. Akhirnya dia ikut komunitas, saya bimbing, mulai dengerin saya berkomunitas, dan ya ada proses sih ya. Waktu itu proses sekitar 2 minggu lebih. Dari awal dia mulai mau coba lepas rokoknya, nggak bisa, jatuh bangun. Saya doakan di HP waktu itu. Mulai lagi dia coba lagi, jatuh lagi 2 kali, 3 kali, sampai 2 minggu lebih. Akhirnya yang terjadi dia lepas dari rokoknya karena komunitas. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita ingin berubah, yang pertama kita jadikan Tuhan dalam hidup kita segalanya. Lalu yang kedua, carilah komunitas yang sehat. Amin. Amin. Carilah komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. Tuhan jadi gembalanya. Tuhan adalah gembalanya dalam komunitas tersebut. Lalu yang kedua, orang-orang yang ada di komunitas tersebut melakukan segala kegiatan yang membangun, yang memberkati, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada banyak sih anak Tuhan, ya, ada banyak anak Tuhan ngakunya sih anak Tuhan. Dia berkata bahwa dia itu adalah domba-dombanya Tuhan, tapi kok kelakuannya kayak serigala gitu loh ya. Ya, ada banyak anak Tuhan ngakunya saya ini domba Tuhan, tapi kenapa kok di kantornya kelakuannya kayak serigala? Bisa jadi bukan karena dia itu bukan domba. Dia mungkin itu adalah dombanya Tuhan. Tapi yang jadi masalah gembalanya bukanlah Kristus. Bisa jadi ada banyak domba-domba Tuhan, tapi kelakuannya kayak serigala, karena gembalanya bukan Kristus, tapi gembalanya adalah serigala. Makanya ada banyak domba kelakuannya mirip kayak serigala. Anak Tuhan sakit hati, anak Tuhan disinggung dikit nyakar, kan serigala begitu kan. Anak Tuhan diomongin dikit, kecewa dikit gigit gitu kan, kayak serigala. Kenapa? Karena memang mereka tidak digembalakan oleh Kristus. Gembala mereka adalah serigala di kantor, gembala mereka adalah serigala di lingkungan mereka. Maka itu Bapak Ibu dan rekan-rekan, biarlah kita ada di komunitas di mana Kristus jadi gembala. Makanya kita pun menjadi domba. Domba itu tidak punya kekuatan untuk mencakar. Domba itu tidak punya kekuatan untuk menggigit. Domba itu hanya dengar suara gembalanya. Domba itu penuh kasih.
Domba itu bahkan mau mengalah, domba itu mau mengasihi, domba itu rela berkorban. Bulu-bulunya kalau udah lebat dipangkas untuk memberkati orang lain. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ada di komunitas yang sehat. Karena komunitas membuat kita makin diberkati. Komunitas mengubahkan hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Karena sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Maka itu mari Bapak Ibu kita masuk dalam komunitas ilahi. Dan bawa rekan-rekan kita lainnya masuk dalam komunitas juga, supaya mereka bertumbuh. Itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Dan kami berdoa saat ini, biarlah setiap kami boleh mengerti bahwa hidup dalam komunitas itu adalah kehendak Tuhan. Komunitas yang sehat, komunitas yang bertumbuh, komunitas yang dimana Kristus menjadi gembalanya, Kristus menjadi pemimpin, dan firman Tuhan menjadi nilai-nilai yang paling penting. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa buat setiap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang kalau sampai hari ini engkau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, dan engkau rindu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, saat ini ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saya mengaku segala dosa saya, dan saya membuka hati saya Tuhan, masuk dalam hati saya Tuhan, dan masuk dalam hidup saya juga Tuhan. Jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya saya sudah diselamatkan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah online malam hari ini. Dan semoga ibadah online hari ini memberkati setiap kita semua. Dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.